Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Filomat, Foster Your Learning Experience. Channel referensi sumber video pembelajaran. Dukung terus channel Filomat dengan cara klik like pada video-video yang ada di channel Filomat, subscribe channel Filomat, dan bagikan video-video yang ada di channel Filomat kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain dapat menggunakan video-video yang ada di channel Filomat sebagai sumber referensi untuk belajar. Terima kasih. Selamat datang pada serial belajar Matematika Wajib SMA kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Pada episode perdana ini, kita akan uraikan rangkaian materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Tiap materi yang akan kita pelajari pada serial belajar Matematika Wajib SMA kelas 10 semester 1 membahas tentang topik aljabar. Aljabar merupakan bagian dari matematika yang membahas tentang penggunaan simbol-simbol matematis untuk menyusun persamaan-persamaan ataupun rumus-rumus. Persamaan-persamaan yang disusun dengan metode aljabar biasa digunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, ekonomi, dan lain-lain. Persamaan-persamaan tersebut disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada aljabar. Materi-materi yang akan kita pelajari pada serial belajar matematika SMA kelas 10 semester 1 dikelompokkan menjadi 5 tema pembahasan. Tema ke-1 membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Kemudian, tema kedua membahas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Disusul tema ketiga yang membahas tentang sistem persamaan linier tiga variabel. Kemudian, pada tema keempat, membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, dan terakhir, tema kelima membahas tentang analisis dan fungsi grafik. Setelah kita uraikan tema yang akan kita bahas pada serial belajar matematika SMA kelas 10 semester 1, kita akan uraikan satu persatu materi yang akan kita pelajari pada tiap tema. Dimulai pada tema ke-1 yang membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada tema ke-1 yang membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah konsep persamaan linier satu variabel atau yang biasa disingkat dengan PLSV. Materi ini sudah pernah teman-teman pelajari di SMP dulu, dan di SMA ini teman-teman akan mempelajarinya secara lebih mendalam lagi. Setelah kita belajar ulang tentang persamaan linier satu variabel, kemudian kita akan mulai belajar tentang persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari mengenai pertidaksamaan. Dimulai dari pengenalan lebih lanjut tentang konsep pertidaksamaan. Materi tentang pertidaksamaan juga sudah pernah teman-teman pelajari di SMP. Dan di SMA ini, kita akan mempelajarinya kembali untuk mengingat dan untuk mendalaminya lagi. Kemudian, setelah kita benar-benar paham secara mendalam tentang konsep pertidaksamaan, kita akan lanjut untuk belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel, atau yang biasa disingkat PTSLV, sebagai materi pembuka. Setelah itu, kita baru akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak, atau yang biasa disingkat dengan PTLSV-NM. Agar pendalaman kita tentang tema pembahasan ke-1 semakin kuat, kita akan melakukan pendalaman materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Selanjutnya akan kita uraikan rangkaian materi pembelajaran pada tema kedua yang membahas tentang pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Pada tema kedua ini, kita akan memulainya dengan terlebih dahulu mempelajari lebih lanjut tentang konsep pertidaksamaan kuadrat. Disusul materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah pertidaksamaan rasional linier atau yang biasa disingkat PTRL. Kemudian, kita akan belajar tentang jenis pertidaksamaan lain, yaitu pertidaksamaan rasional linier kuadrat, atau yang biasa disingkat PTRLK. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah jenis pertidaksamaan rasional polinom, yang disingkat PTRP, dilanjutkan pertidaksamaan irasional, yang disingkat PTI. Setelah itu, kita akan mereview ulang materi-materi pada tema pembahasan kedua
agar pemahaman kita semakin kuat tentang pertidaksamaan rasional melalui pendalaman materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Setelah itu, kita akan lanjut menguraikan rangkaian materi pembelajaran di tema ketiga yang membahas tentang sistem persamaan linier tiga variabel. Pada tema pembahasan ketiga ini, kita akan memulai dengan terlebih dahulu belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya dengan metode grafik. Materi ini sebenarnya sudah pernah teman-teman peroleh di sekolah menengah pertama dulu. Oleh karena itu, kita akan mengulanginya kembali agar pemahaman teman-teman semakin kuat dan mendalami materi tentang sistem persamaan linier dua variabel. Setelah itu, kita akan lanjut untuk belajar cara penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel dengan berbagai metode, khususnya metode-metode yang sudah pernah teman-teman pelajari di SMP dulu. Setelah itu, kita akan lanjut belajar sistem persamaan linier tiga variabel atau SPLTV dan penyelesaian khususnya dengan metode substitusi. Kemudian, kita akan belajar tentang metode lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linier tiga variabel, yaitu dengan metode substitusi eliminasi, atau menggabungkan dua metode sekaligus. Dan metode lain yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier tiga variabel adalah metode eliminasi Gauss-Jordan yang akan kita pelajari di materi selanjutnya. Setelah itu, kita akan mereview ulang pemahaman kita tentang sistem persamaan linier tiga variabel dan berbagai metode untuk menyelesaikannya dengan melakukan pendalaman materi sistem persamaan linier tiga variabel. Setelah selesai menguraikan rangkaian materi pembelajaran pada tema pembahasan ketiga, kita akan lanjut menguraikan rangkaian materi pembelajaran pada tema keempat yang membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada tema pembahasan keempat mengenai sistem pertidaksamaan dua variabel. Dimulai dari pertama, mengenai konsep sistem persamaan dua variabel linier kuadrat, dilanjutkan dengan pembelajaran tentang sistem persamaan dua variabel jenis kuadrat-kuadrat. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah materi tentang pertidaksamaan linier dua variabel yang disingkat dengan PTLDV. Dilanjutkan materi tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau PTKDV. Selanjutnya, kita akan melakukan pendalaman materi khususnya tentang pertidaksamaan dua variabel. Setelah itu, kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel atau SPTLKDV dan sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel atau SPTKKDV. Dan tema pembahasan keempat ditutup dengan melakukan pendalaman materi sistem pertidaksamaan dua variabel. Setelah itu akan kita uraikan rangkaian materi pembelajaran pada tema kelima yang membahas tentang analisis fungsi dan grafik fungsi. Pada tema pembahasan kelima ini, kita akan mulainya dengan terlebih dahulu belajar mengenai konsep relasi. Pembelajaran mengenai tema pembahasan kelima tentang analisis fungsi dan grafik fungsi merupakan lanjutan materi yang telah kita pelajari di SMP lebih dulu. Jika teman-teman sudah lupa, teman-teman bisa kembali buka dulu materi-materi yang sudah teman-teman pelajari di SMP dulu mengenai fungsi dan grafik fungsi. Setelah belajar mendalam mengenai relasi, kemudian kita akan belajar tentang fungsi atau yang biasa disebut dengan pemetaan. Dilanjutkan materi mengenai nilai fungsi, domain, dan range suatu fungsi. Setelah itu, kita akan belajar tentang fungsi kuadrat atau yang biasa ditulis dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dilanjutkan materi pembelajaran mengenai grafik parabola. Setelah itu, kita akan mereview ulang materi-materi yang sudah kita pelajari pada tema kelima yang membahas tentang analisis fungsi dan grafik fungsi dengan melakukan pendalaman materi analisis fungsi dan grafik fungsi. Sekian uraian rangkaian materi pembelajaran pada serial belajar matematika kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Terima kasih sudah menonton video kami dan terus dukung channel kami dengan cara subscribe channel Filomat, klik like pada video-video yang ada di channel Filomat, berikan komentar-komentar sebagai bahan masukan untuk pengembangan channel Filomat,
Dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di channel Filomat kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga dapat memanfaatkan video-video yang ada di channel Filomat sebagai sumber referensi untuk belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.